Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu, saudaraku, orang tuaku yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan nama Pak Bu satu persatu karena memang tidak ada yang kuhafal nama tak. Semoga kita diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya membahas pembahasan ini, maka saya akan coba membahas dulu Bismillahirrahmanirrahim menurut paparan atau penafsiran ulama sufi yang disampaikan atau diajarkan kepada kami dari dosen saya itu yang bernama Dr. Mukhtar Nuhun MAG Tafsir Quran. Kalau kita melihat ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha kasih, Pak. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di atas permukaan bumi ini semua dikasih oleh Allah. Bahkan burung-burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut lapar, pulang di waktu siang atau sore dalam keadaan kenyang, karena Allah maha kasih. Dalam realita kehidupan manusia, orang-orang yang jauh dari Allah, bahkan tidak pernah mengakui Allah Tuhannya, itu lebih kaya dari segi materi dibandingkan orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya dalam hadis dikatakan oleh Nabi, orang yang beriman itu, dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pakai kata kafir terlalu kasar menurut saya, maka saya coba mengatakan yang jauh dari Allah. Coba kita lihat Pak Bu, kalau kita lihat ayat ini Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita semua yang ada di dunia ini dikasih karena memang Allah yang maha kasih. Tetapi belum tentu mereka mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kasih dan sayangnya Allah? Insya Allah orang-orang yang mentaati Allah yang telah disyariatkan dalam agama kita sesuai ajaran Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah, dan kita konsisten istiqomah di dalam mentaati perintah Allah maupun meninggalkan larangan-larangannya, maka insya Allah itulah manusia yang akan mendapatkan kasih dan sayangnya Allah. Kalau kita melihat dalam penafsiran ulama sufi, Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan huruf ba, baris bawah bis. Ba itu siapa? Dengan itu siapa? Dengan dia.
Dia itu siapa? Allah. Makanya orang yang beriman selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Bahkan ketika kita keluar rumah, kita sudah menyerahkan diri kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah mengakui di situ, Pak, bahwa kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, dan kita mengakui tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah yang senantiasa menolong kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bismi. Kemudian di depannya ba ini kita akan berjumpa dengan huruf sin. Sin itu tulisannya naik turun, tidak lurus. Begitulah gambaran manusia di dunia ini, Pak. Tidak ada manusia di dunia mulus perjalanannya. Semua manusia akan mengalami ujian dan cobaan. Semua manusia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Sekarang saudara kita, keluarga kita ini diuji dengan kematian. Mudah-mudahan sabar ikhlas. Maka saya, Pak, tidak sepaham kalau ada orang berkata begini. Katanya orang yang tidak beriman itu tidak diuji karena dia sudah berteman dengan setan. Itu pahamnya keliru, Pak. Kita lihat ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabalukum bisyarri. Dalam ayat itu, wa nabalukum bisyarri fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebajikan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Perbuatan buruk ujian. Mampukah kita tinggalkan perbuatan buruk itu? Kebaikan juga ujian. Mampukah kita melaksanakan kebaikan itu? Semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia di dunia ini Pak semua akan diuji oleh Allah. Cuma kalau kita berbicara ujian sesuai dengan keimanan seseorang. Kalau bertanya siapakah yang paling tinggi ujiannya? Tentu jawabannya para nabi dan rasul. Itulah yang paling tinggi ujiannya. Setelah nabi dan rasul siapa lagi? Para alim ulama. Setelah itu siapa lagi? Orang yang berkualitas imannya. Tetapi berbicara ujian, ada orang diuji dengan masalah materi, ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan ketaatan, ada orang diuji dengan kematian dan macam-macam. Tetapi kita kembalikan lagi dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang kecuali batas kemampuan kita. Ayat ini sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka begitulah manusia di atas permukaan bumi ini. Sampailah berapa waktu yang ditentukan oleh Allah kepada manusia. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, likulli syai'in hasadun wa hasadun ummati baina sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi panen usia umatnya Nabi, Pak, antara 60 sampai 70 tahun saja di dunia ini, Pak. Kalau lewat dari 60-70 tahun, berarti kita mendapatkan bonus umur. Sementara umur ini akan dimintai pertanggungjawaban, wa an umurhi fima afnahu. Dari hal umurmu akan ditanya. 60 tahun ke bawah diskon namanya. Jadi bukan orang yang ke mall cari pakaian diskon 50%, jangan-jangan umur kita juga di diskon, tapi kita tidak tahu itu. 60-70 ke atas bonus. Maka manfaatkanlah umur ini dengan sebaik-baiknya, kata Rasulullah. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita masuk kategori kelompok ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi sambungan hadis ini, wasarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya tetapi jelek pula amal perbuatannya. Kita selalu berlindung berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari usia yang panjang tapi tidak berkualitas, tidak bagus bekal kita. Ibu bapak, kalau hanya 60-70 tahun saja kita di dunia, berarti kurang lebih setelah kita kalkulasikan hanya kurang lebih 1,5 jam saja Pak menurut perhitungan akhirat. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun.
Surah Al-Hajj ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu melainkan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya di dunia. Jadi kalau 60-70 tahun saja berarti hanya kurang lebih 1,5 jam saja menurut perhitungan akhirat, Pak. Maka manfaatkanlah sisa waktu ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalau sudah sampai waktunya kita dipanggil menghadap Allah, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, kita kembali tadi, Bapak. Setelah sekian puluh tahun kita di dunia, diibaratkan hidup manusia di dunia seperti huruf sin, naik turun. Ada kalanya iman kita juga meningkat, ada kalanya juga iman kita menurun. Begitupun juga berbicara masalah harta, rezeki. Ada kalanya naik, ada kalanya menurun. Itu semua adalah ujian. Setelah sampai waktunya kita di dunia, maka tentu kita akan bertemu di depan huruf sin itu, kita akan bertemu dengan huruf mim. Bismi, mim di depannya sin. Apa itu mim? Mati. Kita akan mati, Pak. Mau tidak mau, cepat atau lambat pasti kita akan mengalami kematian. Karena mati itu adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi kepada semua makhluk yang ada di langit, apalagi makhluk-makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, kecuali Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah mengalami kematian untuk mengurus terus-menerus makhluknya. Jadi mati ini hanya sunnatullah. Kita hanya tinggal menunggu giliran, Bapak Ibu. Cuma tidak tahu, Pak, berapa giliran kita lalu kita dipanggil menghadap Allah. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, Pak? Betul. Nah, setelah manusia mengalami kematian, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Karena di depan mim itu dia akan bertemu dengan Allah. Bismillah. Allah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita sembah, yang telah kita murnikan tauhid kita selama hidupnya kita di dunia. Bismillah. Jadi kalau mau berjumpa dengan Allah harus melalui proses kematian. Tidak ada manusia yang bisa berjumpa dengan Allah selama kita masih hidup di dunia. Karena memang Allah tidak akan mampu kita lihat. Dalam hadis dikatakan, mata kepala melihat Allah maka akan hancur, mata hati melihat Allah itu pun juga akan hancur. Maka kita tidak perlu mengetahui di mana tempatnya Allah, di mana tinggal Allah. Tidak perlu kita mau ketahui itu karena bisa merusak akidah kita, keyakinan kita. Kita cukup meyakini Allah itu ada, tapi tidak perlu kita mencari tempatnya Allah itu di mana. Ini berbahaya, Pak. Ada Bapak pernah mengadakan pengajian, Pak, di Daya, Masjid Jami Daya itu Nur Hidayah. Ustadz ini tidak perlu kita sebutkan namanya karena menjaga kode etik jurnalistik. Tidak boleh kita sebut-sebut namanya, apalagi kita sama-sama penceramah. Dia sudah berbulan-bulan dipakai pengajian, kajian setiap pada maghrib sampai isya. Kalau malam ahad dia lanjut lagi pada isya sampai 8:30. Lalu kenapa tidak tahu sekitar 1-2 bulan mengadakan kajian itu, tiba-tiba Ustadz itu mengatakan Allah bersemayam tinggal di atas ars. Lalu ada seorang mahasiswa dari Fakultas Usuluddin UI, ya IN dulu. Dia bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau bertanya, antum tadi mengatakan Allah itu bersemayam, bahkan antum mengatakan Allah itu tinggal di atas ars. Sekarang saya mau bertanya, bukankah ars itu adalah salah satu makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah sekarang pertanyaan saya, Pak Ustadz, sebelum Allah menciptakan ars, Allah tinggal di mana? Tidak bisa ngomong apa-apa, Pak. Tutup pengajian itu. Menyimpan akidahnya. Jadi kita cukup meyakini Allah itu ada, tapi tidak perlu mencari di mana itu tempatnya. Ini akan merusak keyakinan kita. Bahkan ada, Pak, kurang lebih 3-4 tahun lalu seorang Nasrani mendengarkan ceramah saya di depannya Telkomas. Dia hadir, kalau saya ceramah selalu hadir itu. Selesai ceramah dia bertanya, dia punya pertanyaan begini, Ustadz bisa bertanya? Saya silakan, Pak. Dia bilang begini, heran saya heran sama orang Islam, Pak Ustadz. Kenapa dia mau sembah Tuhannya yang tidak pernah dia lihat? Sementara kita orang Nasrani kita sembah karena kita lihat. Saya balik tanya, Pak. Saya bilang cuma ini pertanyaan Bapak? Iya. Oke, Pak. Saya tanya balik, Bapak yakin tidak bahwa angin itu ada? Dia bilang iya, ada angin Ustaz. Bapak, oh iya. Sekarang saya tanya lagi, apakah Bapak pernah melihat wujudnya, bentuknya, warnanya itu angin seperti apa? Dia bilang tidak, Pak Ustaz. Tapi Bapak merasakan angin itu ada? Iya.
Saya bilang begini, angin saja ciptaan Allah tidak mampu Bapak lihat, apalagi penciptanya. Ini kalau dia bertanya orang pakai rasional, pakai logika, tidak dijawab dengan ayat, dalil, tidak mampu nih Pak. Harus dijawab juga dengan logika. Akhirnya Bapak itu minta nomor HP saya. 1 minggu, 2 minggu kemudian dia nelpon. Ustaz Jamal di misi. Iya Pak. Ustaz, semenjak malam itu sampai di rumah, saya bersama istri dan anak-anakku tidak bisa tidur. Saya bilang, kenapa Bapak tidak bisa tidur? Saya berpikir masalah pertanyaan itu, dan Ustaz jawab itu mematikan jawabannya. Jadi saya bilang, jadi Pak, bolehkah Ustaz saya dimasukkan Islam? Subhanallah. Subhanallah. Coba Pak, merinding mulu-mulu saya. Orang dapat hidayah dengan pertanyaan tadi dia mau melecehkan Islam. Atau dia mau menguji Ustaz yang ceramah. Tapi Allah berikan hidayah. Cukup dengan satu jawaban, orang itu dapat hidayah. Sekarang sudah 4 tahun lebih. Alhamdulillah, Bapak itu selalu panggil saya. Dulu namanya Yohanes, sekarang Muhammad Ismail. Subhanallah. Dia sudah hafal 3 juz Pak. Sudah hafal juz 1, juz 29, juz 30. Begitu dia masuk Islam, tekunnya apa dia bilang, 5 waktu hampir tidak pernah tinggalkan berjamaah di masjid. Saya tanya, kok kenapa Bapak fanatik sekali? Dia bilang, saya takut Ustaz, jangan sampai saya tinggalkan agamaku, lalu nanti saya meninggal, saya tidak dapat apa-apa. Coba bayangin Pak, kalau orang yang tadinya tidak dapat hidayah, akhirnya Allah berikan hidayah, justru mereka sangat taat. Bahkan anak istrinya pun juga diajak berjamaah di masjid. Subhanallah. Itulah dia Pak, kalau non muslim dapat hidayah masuk Islam, biasa fanatiknya minta ampun. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berjumpa dengan Allah, bismillahi, maka di depannya itu kita akan mendapatkan Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kasih dan sayangnya Allah, itulah yang membuat manusia nanti selamat di dalam kubur, bahkan nanti selamat sampai hari kebangkitan, kemudian kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau hanya amalan-amalan yang kita andalkan masuk surga, rasa-rasanya tidak cukup Pak, kecuali rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ada hadis Nabi mengatakan, bukan amalan, bukan sholat yang membuat umatku masuk surga, kecuali rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, harus kita pancing dengan ketaatan. Begitu kita mentaati Allah sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, kemudian kita bermazhab. Ustaz, kenapa kita harus bermazhab? Terkadang ada orang, kenapa kita harus bermazhab? Saya orangnya Pak, biasa ada temanku yang insya Allah tanggal 20 hari Rabu nanti dia sudah promosi doktor. Dia bilang sama saya, kamu itu Ustaz umbul-umbul kok, tidak punya ketetapan. Saya bilang, maksudnya? Terkadang kamu besarkan bismillahmu, terkadang kamu kunut subuh, terkadang tidak membesarkan bismillah, terkadang kamu tidak kunut subuh. Apa sih maumu kau? Saya bilang, saya itu adalah orang yang sangat menghargai toleransi. Apalagi kalau hanya persoalan fikih, tidak ada untungnya kita besar-besarkan fikih itu, karena masing-masing kita punya ada argumentasi, dan masing-masing kita punya. Bapak yang menjaharkan basmalah, yang kunut kalau subuh, Bapak meyakini bahwa itu yang benar. Sedangkan orang yang tidak mau menjalankan basmalah, yang tidak mau kunut, dia juga meyakini bahwa sayalah yang benar. Berarti kalau ini yang diperdebatkan, sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Maka jalan yang terbaik, saya adalah orang yang toleransi tinggi. Kalau saya pergi khutbah Jumat di masjidnya orang, biasa saya tidak disebutkan dulu, hanya khatib saja, imamnya ada, disebut imam rawatibnya. Tetapi terkadang begitu saya turun dari mimbar, dia persilahkan saja di imam. Saya bilang, Pak, Bapak tadi sudah disebutkan oleh MC, saya tugasku hanya khatib, Bapak yang imam. Dia bilang, tidak Ustaz, saya kan memang imam rawatib, tapi karena tidak semua penceramah itu bisa imam dengan baik Ustaz. Tidak semua penceramah bagus tajwidnya, mahri hurufnya, fasohanya, tidak semua. Tetapi ketika saya mendengarkan orang yang mengangkat ayat dan bagus, maka saya akan suruh imam. Saya bilang, saya tidak bagus Pak. Bapak saja, enggak, saya kasih penghargaan Ustaz. Ini kan kalau seperti ini Pak, kita tidak bisa lagi berkata apa-apa, karena dia saya kasih penghargaan Ustaz. Begitu saya mau maju, karena saya adalah orang yang tidak mau bertengkar, saya tanya, bagaimana kebiasaan Bapak ketika Bapak memimpin sholat? Dia mengatakan, di masjid ini Ustaz, kecil basmalahnya. Saya maju.
saya selesai doa iftitah, baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, sampai selesai. Begitu kita selesai sebentar, kita kan enak Pak Bu. Tapi kapan kita masuk di daerahnya orang yang kebiasaannya itu menjaharkan basmalah, kebiasaannya kunut, lalu tiba-tiba kita tidak menjaharkan basmalah, kita tidak kunut, sebentar biasa kita pulang bisa menimbulkan persoalan. Jadi pesan guru saya, memang saya alumni Muhammadiyah Pak, SMP ku sama SMA ku itu dari Muhammadiyah. Tapi ketika saya dulu di IAIN dulu, saya ambil masalah syariah, tapi saya banyak-banyak belajar masalah perbedaan, atau saya banyak-banyak membahas belajar masalah perbedaan mazhab. Sampai itulah sampai sekarang ini saya adalah orang yang bukan saya tidak punya pendirian, tapi kalau saya sholat sendiri atau memimpin di masjid, karena saya juga imam rawatib dari tahun 2010 sampai malam ini, saya imam rawatib di Masjid An-Nur, perumahan Bumi Daya Indah. Perumahan Daya Indah itu Kodam, daerah Kodam sana, Daya, dalam Manuruki masuk masyarakat. Itu kalau saya memimpin tetap saya menjaharkan basmalah karena saya kebiasaan. Tapi ketika saya keluar, pesan guru saya ingat pesan guru. Apa pesannya? Nah, saya bilang iya, ketika kamu keluar dari tempat ini, kamu harus bisa menyesuaikan dirimu di mana kamu berada, supaya banyak sahabatmu, banyak temanmu, tidak ada musuhmu. Itulah yang saya sering sampaikan kepada anak-anak kita sekarang Pak, apalagi dai-dai penceramah muda. Saya sering sampaikan, Dinda, kalau ceramah cari sahabat, bukan cari musuh. Karena ada orang biasa Pak, ketika ceramah hanya pahamnya saja yang benar, yang lain semua bid'ah, dalalah, finnar, hanya dia yang benar.